Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprillinda Dimaulida dari Prodi PIAUD kelas 2D ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester di mata kuliah studi hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu hadis tentang menuntut ilmu. Hadis ini berbunyi tolabul ilmi fardotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'is Shogir nomor 3913. Berikut sanad lengkap riwayat Ibnu Majah nomor 224, yaitu yang pertama, Imam Ibnu Majah sebagai penyusun kitab atau Al-Muharraj. Yang kedua, Hisyam bin Ammar sebagai guru langsung Ibnu Majah. Yang ketiga, Hafs bin Sulaiman, dan yang keempat Katsir bin Sinzir sebagai perawi dan penghubung. Yang kelima, Muhammad bin Sirin sebagai tabi'in. Yang keenam yaitu Anas bin Malik sebagai sahabat Nabi, dan yang terakhir yaitu Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Nah, hadis ini sebenarnya diperselisihkan derajatnya di kalangan ulama hadis. Yang pertama, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman menyatakan bahwa matan atau teks hadis ini masyhur, tetapi sanadnya dhaif atau lemah karena diriwayatkan dengan banyak jalur yang semuanya lemah. Yang kedua, Al-Hafiz Abu Thohir menilai sanad riwayat Ibnu Majah ini dhaif jiddan atau sangat lemah karena adanya Hafs bin Sulaiman dan Katsir bin Sinzir, dua perawi yang dikritik keras oleh ahli jar wa ta'dil atau kritik perawi. Untuk yang ketiga yaitu Syekh Al-Albani justru menghasankan atau mensahihkan hadis ini atau di Sahih Al-Jami' nomor 3913 dan Silsilah As-Sahihah, dengan alasan hadis ini punya banyak jalur periwayatan atau syawahid dari sahabat lain seperti Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain-lain, sehingga kelemahan pada satu jalur saling menguatkan dengan jalur lainnya atau hadis hasan li ghairihi. Untuk yang kedua yaitu sebab munculnya hadis ini. Yang pertama, konteks dakwah awal Islam. Umat Islam yang baru termasuk di Madinah membutuhkan pemahaman dasar tentang akidah, ibadah, sholat, zakat, dan puasa, muamalah, dan akhlak. Tanpa ilmu, seseorang tidak bisa beribadah dengan benar, apalagi menyampaikan Islam kepada orang lain. Yang kedua, yaitu rangkaian dengan kalimat kedua hadis. Dan orang yang meletakkan ilmu pada bukan ahlinya seperti mengalungkan permata pada babi. Ini menunjukkan konteksnya juga tentang menjaga kemuliaan ilmu agama, agar tidak disampaikan sembarangan kepada orang yang tidak layak atau tidak siap menerimanya, atau oleh orang yang tidak kompeten. Yang ketiga, secara umum, ulama memahami hadis ini sebagai penetapan hukum fardu ain atau ilmu-ilmu dasar wajib diketahui setiap muslim atau tauhid, syarat sah ibadah, halal haram dasar. Sedangkan ilmu yang lebih mendalam sifatnya fardu kifayah atau cukup diwakili sebagian umat, seperti ilmu fikih mendalam, hadis, tafsir spesialis. Nah, untuk penjelasan yang ketiga yaitu relevansi dengan zaman sekarang. Beberapa titik singgung yang sangat relevan hari ini. Yang pertama, ilmu dasar agama tetap wajib bagi semua profesi. Di era modern, banyak orang sibuk karena ilmu dunia, karir, teknologi,
tapi lalai dari ilmu dasar agama. Padahal hadis ini menegaskan keduanya harus seimbang. Yang kedua, ilmu di tangan yang tidak ahli. Bagian kedua hadis ini justru sangat kontekstual di era digital. Banyak orang belajar agama dari sumber yang tidak kompeten, seperti media sosial, ustadz karbitan, potongan ceramah tanpa sanad keilmuan jelas, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan radikalisasi. Yang ketiga, literasi digital dan verifikasi ilmu. Kemudahan akses informasi hari ini adalah pedang bermata dua, memudahkan menuntut ilmu, tetapi juga memudahkan penyebaran hoaks dan penyebaran keliru. Semangat hadis ini mendorong sikap kritis, belajar dari sumber yang terpercaya, atau guru bersanad keilmuan jelas, bukan sekedar viral. Yang keempat, yaitu kesetaraan akses ilmu. Kata kulli muslim atau setiap muslim mencangkup laki-laki dan perempuan, sehingga sering dijadikan dasar semangat pemerataan pendidikan beragama bagi semua kalangan. Dan yang terakhir, yang kelima, melawan kebodohan sebagai akar masalah sosial. Banyak persoalan umat, dari sikap intoleran, mudah terprovokasi, hingga mudah tertipu investasi bodong, berkedok syariah, berakar dari lemahnya ilmu dasar agama dan literasi umum. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.